Bayangkan, satu kesalahan seorang anak bisa membelah sebuah pulau. Dan satu doa seorang ayah harus dibayar dengan kehancuran dunia. Jika kamu sedang menonton video ini, bukan kebetulan kamu sampai di sini. Semoga siapapun yang sudah klik video ini, dimurahkan rezekinya, dilapangkan urusannya, dan dijauhkan dari keserakahan yang menghancurkan. Amin. Tulis amin di kolom komentar sebagai doa dan penguat niat baikmu hari ini. Karena malam ini, kita akan masuk ke kisah kelam yang tidak pernah diceritakan dengan utuh. Tentang Manik Angkeran, anak yang lahir dari doa suci, namun tumbuh dengan keserakahan yang membuat langit murka dan bumi terbelah. Ini bukan sekadar legenda, ini tentang ambisi, dosa, cinta orang tua, dan harga yang harus dibayar ketika manusia menantang takdir. Sebelum ceritanya dimulai, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Tenang, gratis, tapi dampaknya besar, supaya kisah-kisah penuh makna seperti ini terus hidup dan sampai ke lebih banyak orang. Sekarang, tarik napas, tenangkan hati, karena kisah kutukan anak dewa akan dimulai. Di tanah Bali yang permai, hiduplah seorang Brahmana agung bernama Empu Sidimantra. Ia dikenal di seluruh penjuru negeri karena kesaktiannya yang luar biasa. Ia bisa terbang, berbicara dengan roh, dan bahkan menghidupkan kembali orang mati. Namun, di balik semua kekuatan itu, hatinya dipenuhi kesedihan. Bertahun-tahun, ia dan istrinya mendambakan seorang anak. Tetapi takdir seakan tak berpihak. Doa demi doa dipanjatkan, ritual demi ritual dijalankan. Namun istana mereka tetap sepi, tanpa tangis bayi. Putus asa, Empu Sidimantra memutuskan untuk melakukan tapa brata yang paling berat di puncak Gunung Agung selama berhari-hari. Ia duduk tak bergerak, menahan lapar dan dahaga, memusatkan seluruh pikirannya hanya kepada para dewa di kahyangan. Ia memohon dengan segenap jiwa, bukan lagi untuk dirinya, tetapi untuk kebahagiaan istrinya yang sangat ia cintai. Akhirnya, para dewa pun tersentuh oleh ketulusan dan pengorbanannya. Naga Besuki, penguasa gunung yang agung, menampakkan diri di hadapannya dan memberikan sebuah anugerah. Tak lama kemudian, istri Empu Sidimantra pun mengandung. Kelahiran sang putra disambut dengan sukacita yang meluap-luap. Bayi itu diberi nama Manik Angkeran, yang berarti permata yang memancarkan cahaya. Sejak kecil, Manik sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia tumbuh lebih cepat dari anak-anak seusianya, baik secara fisik maupun pikiran. Apa yang diajarkan ayahnya, baik itu ilmu sastra, mantra, hingga kanuragan, dapat ia kuasai dalam sekejap mata. Empu Sidimantra begitu bangga dan menaruh harapan besar pada putranya itu. Ia melihat Manik Angkeran sebagai pewaris sempurna dari segala ilmu dan kesaktian yang ia miliki. Seiring berjalannya waktu, Manik Angkeran tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan cerdas. Namun, di balik semua kehebatannya, ada satu sifat buruk yang mulai tumbuh subur di dalam hatinya: keserakahan. Ia terobsesi dengan kekayaan dan kemewahan. Ia mulai bergaul dengan kalangan yang salah, orang-orang yang hanya memikirkan kesenangan duniawi. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya untuk berjudi sabung ayam. Awalnya ia sering menang, membuat hartanya semakin melimpah, dan kesombongannya semakin menjadi-jadi. Ia merasa tak terkalahkan, merasa bahwa dunia ada dalam genggamannya. Tetapi roda keberuntungan tak selamanya berputar di atas. Perlahan, kekalahan mulai datang silih berganti. Ayam-ayam jagoannya tumbang satu persatu. Harta yang ia kumpulkan dengan cepat lenyap dalam sekejap. Hutang mulai menumpuk di mana-mana, dan para penagih hutang tak henti-hentinya menerornya. Manik Angkeran yang dulu dipuji-puji, kini menjadi bulan-bulanan cemoohan. Dalam keputusasaannya, ia mulai melirik harta pusaka milik ayahnya. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Empu Sidimantra, ia mengambil barang-barang berharga dari tempat penyimpanan keluarga dan menjualnya untuk membayar hutang dan kembali berjudi, berharap bisa membalikan keadaan. Tentu saja, perbuatan Manik Angkeran tidak bisa disembunyikan selamanya. Empu Sidimantra akhirnya menyadari bahwa harta pusaka keluarganya terus berkurang. Dengan kesedihan yang mendalam, ia mengonfrontasi putranya. Manik Angkeran yang sudah terpojok akhirnya mengaku
Hati sang empu hancur berkeping-keping. Anak yang begitu ia banggakan, buah dari doa dan pengorbanan terbesarnya, ternyata telah terjerumus begitu dalam ke lembah kehancuran. Ia menasihati putranya dengan lembut, memintanya untuk berhenti berjudi dan kembali ke jalan yang benar. Manik Angkeran bersumpah di hadapan ayahnya bahwa ia akan bertobat. Namun, janji tinggallah janji. Candu judi sudah begitu kuat mengakar dalam dirinya. Hanya dalam beberapa hari, ia kembali ke arena sabung ayam, dan tentu saja, kembali kalah telak. Hutangnya kini semakin menggunung, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Para penagih hutang mengancam akan mengambil nyawanya jika ia tidak segera melunasi semuanya. Ketakutan, Manik Angkeran kembali berlari menemui ayahnya, memohon bantuan untuk terakhir kalinya. Melihat putranya yang pucat dan gemetar, hati Empu Sidimantra luluh. Sekali lagi, ia memutuskan untuk menolong anak kesayangannya itu. Empu Sidimantra teringat akan naga besukih yang dulu memberinya anugerah. Dengan membawa genta sakti, ia kembali pergi ke Gunung Agung. Setelah membunyikan genta dan mengucapkan mantra, sang naga pun muncul dari kawah. Empu Sidimantra menceritakan semua masalah yang dihadapi putranya. Naga besukih yang berbelas kasih mengeluarkan beberapa keping emas dan permata dari sisiknya yang berkilauan. Ia berpesan agar harta itu digunakan untuk melunasi hutang dan memulai hidup baru, serta memperingatkan agar Manik Angkeran tidak mengulangi perbuatannya lagi. Empu Sidimantra berterima kasih dan segera pulang memberikan harta itu kepada putranya. Manik Angkeran sangat gembira, semua hutangnya lunas, dan bahkan masih ada sisa yang sangat banyak. Namun, bukannya bersyukur, pemandangan emas dan permata itu justru kembali menyalakan api keserakahan di hatinya. Ia berpikir, jika ayahnya bisa mendapatkan harta sebanyak itu dari seekor naga, mengapa ia tidak bisa? Ia mulai merencanakan sesuatu yang mengerikan. Ia mencuri genta sakti milik ayahnya saat sang empu sedang tertidur lelap. Dengan membawa genta itu, ia pergi seorang diri ke Gunung Agung dengan niat untuk meminta harta lebih banyak lagi, atau bahkan menguasai seluruh kekayaan sang naga. Sesampainya di kawah, ia membunyikan genta itu persis seperti yang dilakukan ayahnya. Naga besukih pun muncul. Manik Angkeran, yang gemetar karena takut sekaligus serakah, menyampaikan maksudnya untuk meminta harta. Naga besukih melihat niat buruk di mata pemuda itu, menolak dengan tegas. Namun, Manik Angkeran tidak menyerah. Dalam puncak kebodohannya, ia menarik pedangnya dan dengan nekat memotong ujung ekor sang naga, berharap permata di ujung ekor itu bisa ia rebut. Murka, naga besukih menyemburkan api dari mulutnya. Seketika, tubuh Manik Angkeran hangus menjadi abu. Kabar kematian putranya sampai ke telinga Empu Sidimantra. Dengan hati yang remuk redam, ia kembali menghadap naga besukih. Ia tidak marah, justru memohon maaf atas perbuatan anaknya, dan memohon agar Manik Angkeran dihidupkan kembali. Melihat ketulusan dan kesedihan sang Brahmana, naga besukih akhirnya setuju. Dengan satu syarat, Manik Angkeran harus tinggal di gunung untuk menjadi murid dan penjaganya. Tidak boleh lagi kembali ke dunia manusia. Empu Sidimantra setuju. Dengan kesaktiannya, sang naga menghidupkan kembali Manik Angkeran. Setelah melihat putranya hidup, Empu Sidimantra mengambil tongkat saktinya, dan dengan berat hati, ia menggoreskan sebuah garis di tanah. Garis itu seketika berubah menjadi sungai besar, yang kemudian menjadi selat yang memisahkan Jawa dan Bali, yang kini kita kenal sebagai Selat Bali. Sebuah pemisah abadi antara seorang ayah dan anak yang dikasihinya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk legenda dan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa. Keserakahan tidak datang seperti badai. Ia datang seperti bisikan kecil yang terdengar masuk akal. Dan Manik Angkeran mendengarnya dengan jelas. Setelah sumpah itu terucap di tepi bukit, hidup Manik berubah arah tanpa pernah benar-benar ia sadari. Ia mulai sering meninggalkan pertapaan. Ia mengenal tempat-tempat gelap di mana manusia mempertaruhkan harga diri demi kepuasan sesaat. Di sanalah ia belajar bahwa kekuasaan tidak selalu lahir dari doa, tapi dari keberanian untuk melanggar batas. Awalnya hanya permainan kecil,
Sebuah lemparan dadu, sebuah taruhan receh. Kemenangan pertamanya membuat dadanya hangat. Lebih hangat dari doa manapun yang pernah ia dengar. Kekalahan pertamanya membuat matanya dingin. Ia tidak menerima kalah. Ia tidak pernah diciptakan untuk kalah. Hutang datang cepat, dan bersama hutang datang wajah-wajah yang tak mengenal belas kasihan. Manik belajar tersenyum di hadapan ancaman. Ia belajar berbicara manis sambil menyembunyikan ketakutan. Tapi di balik semua itu, satu keyakinan tumbuh semakin kuat. Ia tahu jalan keluar, emas sakral. Nama ayahnya adalah kunci. Nama yang dihormati. Nama yang dipercaya. Untuk pertama kalinya, Manik menggunakannya sebagai senjata. Ia menyebut dirinya utusan. Ia berbicara atas nama kesucian, dan pintu yang seharusnya tertutup, terbuka lebar tanpa curiga. Ketika emas itu kembali berada di tangannya, kilauannya terasa berbeda dari yang ia ingat saat kecil. Lebih hangat, lebih hidup, seolah menyambutnya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena gairah yang tak mampu ia kendalikan. Untuk sesaat, ia merasa seperti dewa kecil yang akhirnya menemukan takhtanya. Ia menjual emas itu, sedikit demi sedikit. Setiap keping yang berpindah tangan, membuat beban hutangnya berkurang, tapi jiwanya semakin berat. Malam-malamnya, tidak lagi sunyi. Mimpi buruk datang membawa suara laut yang memanggil namanya, memintanya kembali. Menjanjikan sesuatu yang lebih besar jika ia berani melangkah lebih jauh. Manik tidak berhenti. Ia kembali dan kembali. Sampai suatu hari, emas itu tidak cukup. Hutangnya bertambah. Nafsu bermainnya membesar. Dunia yang ia impikan terasa semakin dekat, tapi selalu sejengkal di luar jangkauan. Empu Sidi Mantra mulai mencium bau kebusukan. Bisik-bisik sampai ke telinganya. Nama anaknya disebat-sebat di tempat yang tidak pernah ia datangi. Hatinya menolak percaya. Ia memejamkan mata dan memilih berdoa lebih keras. Ia menukar kesunyian dengan pengingkaran. Ketika akhirnya kebenaran berdiri di hadapannya, semuanya sudah terlambat. Manik tertangkap tangan. Emas sakral yang seharusnya menjadi simbol keseimbangan, kini menjadi bukti dosa. Para penjaga tidak melihat anak dewa, mereka melihat pencuri. Mereka melihat pengkhianat. Manik dibawa dengan tangan terikat. Di sepanjang jalan, orang-orang menatapnya dengan campuran marah dan kecewa. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya, hanya kekesalan karena tertangkap. Dalam hatinya, ia menyalahkan dunia karena tidak cukup cepat tunduk padanya. Hukuman dijatuhkan tanpa banyak kata, mati. Kata itu menggantung di udara, berat dan dingin. Untuk pertama kalinya, Manik merasakan sesuatu yang mirip takut, bukan karena kematian, tapi karena kehilangan kesempatan. Ia belum selesai. Dunia belum menjadi miliknya. Empu Sidi Mantra jatuh berlutut ketika mendengar keputusan itu. Ia memohon, ia menangis. Ia merobek harga dirinya sendiri di hadapan para penjaga. Semua demi satu nama, Manik Angkeran, anak yang ia lahirkan dari doa. Di dalam sel gelap, Manik duduk sendiri. Suara laut terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Tidak lagi memanggil, tapi menunggu. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat emas. Ia melihat wajah ayahnya yang hancur, sesuatu bergetar di dadanya, lalu mati sebelum sempat tumbuh. Eksekusi dilakukan saat fajar. Langit pucat, angin berhenti. Ketika pedang terangkat, Manik tersenyum tipis. Jika ini akhir, ia bersumpah akan menyeret dunia bersamanya. Darah jatuh ke tanah, sunyi, menyelimuti segalanya. Dan di kejauhan, Empu Sidi Mantra berteriak memanggil para dewa, memohon pada kekuatan yang pernah ia percaya. Api suci menyala liar. Alam menahan napas, karena doa yang lahir dari cinta seorang ayah, akan segera membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Kematian Manik Angkeran bukanlah akhir. Itu adalah awal dari dosa yang jauh lebih besar. Kematian seharusnya menjadi garis akhir. Sebuah batas yang tidak bisa dilangkahi siapapun. Bahkan oleh anak yang lahir dari doa. Namun malam setelah darah Manik Angkeran menyentuh tanah, batas itu mulai retak. Empu Sidi Mantra tidak meninggalkan tempat eksekusi. Ketika semua orang pergi membawa lega dan ketakutan masing-masing,
ia tetap berlutut di sana. Tangannya kotor oleh tanah dan darah yang belum kering. Matanya kosong, menatap titik tempat kepala anaknya pernah berada. Ia tidak berteriak lagi. Ia tidak menangis. Ia hanya bernafas, perlahan, berat, seperti seseorang yang memikul beban yang terlalu besar untuk satu jiwa manusia. Malam turun dengan dingin yang tidak biasa. Api suci yang ia nyalakan bergetar liar. Seakan tahu bahwa doa yang akan diucapkan kali ini bukan doa biasa. Empu Sidi Mantra menundukkan kepala. Bukan sebagai pertapa. Bukan sebagai orang suci, tetapi sebagai seorang ayah yang gagal. Ia memanggil nama-nama yang selama ini hanya ia sebut dengan penuh hormat. Kini, namanya keluar dari mulutnya dengan nada tuntutan. Ia menawarkan segalanya, umur panjangnya, kesaktiannya, bahkan kedamaiannya di alam setelah mati. Asal satu hal, dikembalikan. Anak itu, langit tidak menjawab, laut tetap bergemuruh pelan. Namun tanah di bawah kakinya mulai menghangat. Di tempat jasad Manik Angkeran terbaring, sesuatu bergerak. Darah yang telah membeku mengalir kembali. Perlahan, seolah dipanggil pulang. Luka di tubuhnya menutup dengan suara halus yang membuat bulu kuduk meremang. Dan ketika Manik menarik napas pertamanya setelah mati, angin menjerit keras, memecah kesunyian malam. Manik Angkeran hidup kembali. Ia membuka mata dengan napas terengah. Dunia terasa berbeda. Lebih tajam, lebih jelas. Ia merasakan tanah, udara, dan api seperti bagian dari dirinya. Ketika ia bangkit, rantai kematian telah lenyap. Yang tersisa hanya tubuh dan jiwa yang tidak lagi utuh seperti sebelumnya. Empu Sidi Mantra menangis saat melihat anaknya berdiri. Bukan tangis bahagia, melainkan tangis ketakutan. Karena dalam tatapan Manik, tidak ada rasa syukur, tidak ada kelegaan. Yang ada hanyalah keyakinan baru yang mengerikan. Aku tidak bisa mati. Manik menatap ayahnya seperti seseorang yang baru saja menemukan kebenaran terbesar dalam hidupnya. Kematian yang seharusnya menjadi pelajaran, berubah menjadi pembenaran. Jika dewa bisa dipaksa mendengarkan, maka dewa bukanlah penguasa, mereka hanyalah penjaga pintu yang bisa didobrak. Empu Sidi Mantra merasakan kesalahannya saat itu juga. Doanya telah terkabul, tetapi dengan cara yang salah. Ia mencoba menasihati, ia memohon. Ia memeluk anaknya seperti dulu. Namun, pelukan itu terasa asing. Tubuh Manik dingin, bukan oleh malam, tetapi oleh sesuatu yang telah mati di dalam dirinya. Manik tersenyum, senyum yang tidak pernah dimilikinya sebelumnya. Senyum seseorang yang merasa terpilih. Sejak malam itu, Manik berubah. Ia tidak lagi sembunyi-sembunyi, ia tidak lagi ragu. Dunia yang dulu ia kejar dengan licik, kini ia hadapi dengan keberanian yang lahir dari keyakinan bahwa tidak ada konsekuensi yang benar-benar berlaku baginya. Ia kembali ke tempat-tempat gelap, tapi kali ini bukan sebagai penjudi kecil. Ia datang sebagai sosok yang ditakuti. Ancaman tidak lagi ia hindari. Ia sambut dengan tawa. Setiap konflik menjadi bukti baru bahwa kematian hanyalah mitos baginya. Namun, alam tidak diam. Laut bergemuruh lebih sering. Tanah bergetar tanpa sebab. Orang-orang mulai bermimpi tentang air yang menelan daratan. Tentang suara teriakan dari perut bumi. Nama Manik Angkeran disebat-sebat. Dalam bisikan takut, Empu Sidi Mantra menyadari bahwa ia tidak hanya membangkitkan anaknya. Ia telah membangunkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lapar. Sesuatu yang tidak mengenal batas manusia maupun dewa. Ia mencoba menghentikan Manik. Berkali-kali, dengan doa, dengan peringatan, dengan air mata, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya justru terdengar seperti tantangan di telinga Manik. Ayah, jika aku bisa mati dan kembali, apalagi yang tidak bisa kulakukan? Kalimat itu menghantam hati Empu Sidi Mantra lebih keras dari hukuman mati manapun. Saat itulah ia tahu, kesalahan terbesarnya bukan mencuri doa para dewa, melainkan mengajarkan pada anaknya bahwa semua bisa ditebus. Di bawah langit yang semakin gelap, seorang ayah mulai memahami bahwa cinta tanpa batas bisa menjadi kutukan paling kejam. Dan seorang anak yang pernah mati dan hidup kembali, melangkah maju dengan keyakinan bahwa dunia kini berhutang padanya.
Tak ada yang menyadari bahwa kebangkitan itu bukanlah penyelamatan. Itu adalah peringatan, dan peringatan itu baru saja dimulai. Setelah kebangkitannya, Manik Angkeran tidak lagi berjalan di dunia seperti manusia biasa. Ia melangkah dengan keyakinan yang terlalu besar untuk tubuhnya sendiri. Setiap jejak kakinya seolah meninggalkan Gema. Seakan bumi dipaksa mengakui keberadaannya. Kematian telah gagal mengambilnya. Dan kegagalan itu berubah menjadi mahkota tak kasat mata di kepalanya. Ia kembali ke tempat emas sakral berada. Bukan dengan sembunyi-sembunyi seperti sebelumnya, melainkan dengan kepala tegak dan tatapan menantang. Para penjaga yang melihatnya gemetar. Mereka pernah menyaksikan tubuhnya tak bernyawa. Mereka pernah melihat darahnya mengalir. Kini ia berdiri di hadapan mereka. Hidup, utuh, dan tersenyum. Manik tidak perlu mengancam. Kehadirannya saja sudah cukup. Emas itu kembali ke tangannya. Lebih mudah dari yang ia bayangkan. Saat jemarinya menyentuh kilau suci itu, ia tertawa pelan. Tawa yang tidak lahir dari kegembiraan, melainkan dari kemenangan atas batas yang selama ini dipercaya dunia. Sejak hari itu, Manik tidak hanya mengambil emas, ia mengambil segalanya. Harta, rasa hormat, ketakutan. Orang-orang mulai berlutut bukan karena ia suci, tetapi karena mereka yakin ia tidak bisa dihentikan. Desas-desus tentang kebangkitannya menyebar cepat, berubah menjadi legenda yang masih basah oleh darah dan dosa. Namun semakin tinggi Manik berdiri, semakin keras alam menjerit. Laut surut secara aneh, lalu kembali menghantam daratan dengan amarah yang tidak wajar. Tanah bergetar di malam hari. Cukup untuk membangunkan bayi dan membuat orang-orang berdoa, tanpa tahu pada siapa. Langit sering menggelap tanpa hujan. Burung-burung terbang menjauh dari wilayah yang dilalui Manik, seolah naluri mereka mengenali ancaman yang tidak bisa dijelaskan. Empu Sidi Mantra merasakan semuanya. Setiap getaran bumi terasa seperti denyut penyesalan di dadanya. Setiap kali Manik tertawa, sang ayah merasa seperti mendengar retakan lain di dunia. Ia mencoba berbicara sekali lagi, bukan sebagai pertapa, bukan sebagai orang suci, melainkan sebagai ayah yang tersisa. Harapannya, mereka bertemu di sebuah tempat tinggi, menghadap laut yang bergelora pelan. Angin membawa bau asin dan ketegangan yang tidak terucap. Empu Sidi Mantra memandang wajah anaknya, mencoba menemukan sisa Manik kecil yang dulu ia gendong dengan tangan gemetar. Yang ia temukan hanyalah mata yang dipenuhi api. Ayah bicara tentang keseimbangan, tentang batas, tentang harga yang harus dibayar jika manusia lupa diri. Manik mendengarkan sambil tersenyum, seperti seseorang yang mendengar cerita lama yang sudah tidak ia percayai. Dewa-dewa itu takut padaku, ayah. Itu sebabnya mereka menghidupkanku kembali. Kalimat itu menghantam lebih keras dari ombak yang memukul karang di bawah mereka. Empu Sidi Mantra merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Ia sadar bahwa nasihat tidak lagi memiliki tempat. Anak yang berdiri di hadapannya telah melampaui rasa takut, dan manusia tanpa rasa takut adalah bencana. Manik melangkah lebih dekat ke tepi. Ia menatap laut, lalu menengadah ke langit. Untuk pertama kalinya, ia berbicara bukan pada ayahnya, melainkan pada sesuatu yang lebih tinggi. Jika kalian ada, lihat aku. Aku sudah mati. Dan kembali, aku mengambil apa yang kuinginkan. Jika kalian tidak menyukaiku, hentikan aku. Langit tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menjawab dengan gemuruh. Awan gelap berkumpul dengan cepat. Angin berputar kasar, laut mulai bergolak. Bukan lagi seperti ombak biasa, melainkan seperti makhluk hidup yang terbangun dari tidur panjangnya. Tanah di bawah kaki mereka bergetar cukup keras untuk membuat Empu Sidi Mantra terjatuh berlutut. Manik tertawa, tawa yang penuh tantangan. Ia mengangkat emas tinggi-tinggi, seolah menunjukkannya pada seluruh alam. Lihat, aku masih berdiri. Saat itulah Empu Sidi Mantra tahu, bukan dewa yang harus ia yakinkan, bukan alam yang harus ia tenangkan. Ancaman terbesar berdiri tepat di hadapannya. Dengan darahnya sendiri mengalir di tubuhnya. Malam itu, sang ayah duduk sendirian di pertapaan, dikelilingi api yang tidak lagi terasa hangat. Ia menutup mata, bukan untuk berdoa seperti biasanya,
tetapi untuk mencari keberanian, melakukan hal yang paling ia takuti. Ia telah menyelamatkan anaknya dari kematian. Kini dunia menuntut harga yang lebih besar. Dan untuk pertama kalinya sejak Manik lahir, Empu Sidimantra mulai mempertimbangkan kemungkinan yang paling kejam, bahwa cinta seorang ayah mungkin harus berubah menjadi kutukan. Di luar sana, Manik Angkeran berdiri di bawah langit yang mengamuk, yakin bahwa tidak ada kekuatan yang berani menyentuhnya. Ia tidak tahu bahwa keputusan yang akan diambil malam itu akan mengakhiri segalanya. Dan ketika alam menahan nafasnya, dunia bersiap menghadapi harga dari keserakahan yang telah menantang langit. Malam itu tidak datang perlahan. Ia jatuh seperti hukuman. Langit menggantung rendah, berat oleh awan hitam yang tidak bergerak, seolah dunia sendiri ragu untuk melanjutkan waktu. Di pertapaan Empu Sidimantra, api suci menyala dengan warna pucat kebiruan, seperti nyala dari sesuatu yang hampir mati. Empu Sidimantra duduk bersila. Jiwanya bergejolak menghadapi doa yang harus ia ucapkan. Wajah Manik Angkeran terus terbayang. Anak yang ia lahirkan dari doa kini berdiri sebagai ancaman bagi dunia. Empu Sidimantra menyadari ancaman itu tumbuh karena kesalahannya sendiri. Di kejauhan, bumi bergetar seperti denyut nadi raksasa yang gelisah. Laut bergemuruh tanpa angin. Alam menunggu saat Manik datang menjelang tengah malam. Dengan aura yang membuat api bergetar, Manik melangkah masuk membawa emas sakral yang memantulkan cahaya redup. Ayah dan anak saling menatap dalam diam yang panjang. Kesunyian itu terasa lebih menyakitkan daripada amarah yang meledak. Empu Sidimantra melihat Manik sebagai anak kecil yang pernah ia ajari berjalan. Namun ia juga melihat kehancuran yang mengikuti setiap langkah anaknya sekarang. Manik berkata ia telah melampaui doa ayahnya. Empu Sidimantra berdiri perlahan. Tubuhnya terlihat sangat tua. Ia berkata ia memanggil Manik bukan untuk memohon, melainkan untuk berpamitan. Manik mengernyit. Keraguan melintas sejenak di wajahnya. Empu Sidimantra menatap api suci dan mengakui kesalahannya kepada langit. Ia mengakui cintanya telah membutakan akal sehatnya. Setiap pengakuan terasa seperti pisau yang ia tanamkan ke dadanya sendiri. Tanah bergetar kuat. Retakan kecil muncul di lantai pertapaan. Manik mulai merasa tidak yakin. Empu Sidimantra berkata, ia harus melindungi dunia dari anaknya sendiri. Doa terakhir keluar seperti jeritan. Ia meminta keseimbangan dikembalikan. Berapapun harganya, api suci menyala tinggi, lalu padam seketika. Dunia menahan napas. Manik merasakan tekanan luar biasa. Emas di tangannya menjadi panas dan retak. Cahaya keemasan berubah suram. Manik berteriak ketakutan saat menyadari ia tidak lagi mengendalikan segalanya. Tubuh Empu Sidimantra mulai memudar. Doanya menuntut harga dirinya sendiri. Tanah mulai terbelah menuju laut. Air mulai bergolak mengisi luka bumi. Manik berlutut dalam penyesalan yang terlambat. Ia memanggil ayahnya yang hampir lenyap. Empu Sidimantra memberikan senyum terakhirnya sebelum menghilang sepenuhnya. Retakan tanah menganga lebar. Laut masuk mengisi celah itu. Doa terakhir seorang ayah telah mengubah segalanya, dan dunia bersiap menghadapi akibat yang tak terelakkan. Tidak ada fajar setelah malam itu. Yang datang hanyalah cahaya abu-abu yang menyelinap malu-malu, seolah matahari sendiri ragu untuk menyaksikan akibat doa terakhir seorang ayah. Tanah terus menganga, retakan yang semula tipis kini melebar seperti mulut raksasa. Manik Angkeran terduduk di tepi luka bumi. Napasnya terengah. Emas yang dulu menjadi sumber keyakinannya kini hancur di sisinya, tak lebih dari pecahan kusam yang kehilangan daya pikat. Untuk pertama kalinya, dunia menolaknya. Ia berdiri dengan gemetar. Tanah di bawah kakinya bergerak tak menentu. Dari kejauhan, suara air terdengar semakin dekat. Bukan ombak biasa, melainkan raungan panjang yang membawa kemarahan dan kesedihan bersamaan. Manik memandang ke arah pertapaan yang kini hanya menyisakan puing dan abu. Di sanalah ayahnya menghilang. Kenangan datang bertubi-tubi tentang tangan yang dulu menggenggamnya saat belajar berjalan. Semua itu lenyap karena keserakahan. Aku hanya ingin lebih, bisiknya. Retakan tanah mencapai garis pantai. Daratan runtuh sebagian, memberi jalan bagi air laut yang menerobos masuk dengan rakus. Air asin itu mengalir deras.
memisahkan daratan yang selama ini menyatu. Jeritan manusia bercampur dengan suara alam yang mengamuk. Manik berjalan tertatih ke tepi jurang yang semakin lebar. Ia menatap seberang daratan yang mulai menjauh. Seolah dunia sengaja menunjukkan padanya batas yang tak bisa ia lewati lagi. Ia merasakan penarikan halus, seolah diminta ikut tenggelam bersama akibat perbuatannya. Manik terjatuh berlutut. Ia mengerti bahwa ayahnya tidak mengkhianatinya, melainkan menyelamatkan dunia dengan mengorbankan cinta terbesarnya. "Ayah," katanya pelan, "aku salah." Air laut mencapai kakinya, dingin dan berat. Manik tidak melawan. Di saat air mencapai dadanya, dunia berguncang sekali lagi. Retakan berhenti melebar. Air laut terus mengalir, membentuk jalur panjang yang kelak dikenal sebagai pemisah abadi antara dua daratan. Selat Bali, Manik Angkeran memandang langit untuk terakhir kalinya. Tubuhnya perlahan tenggelam ditelan air dan bayangan. Yang tersisa hanyalah cerita yang kelak dibisikkan dari generasi ke generasi. Dunia telah berubah. Daratan yang dulu menyatu kini terpisah oleh lautan. Nama Empu Sidi Mantra disebut dengan hormat dan duka. Nama Manik Angkeran disebut dengan takut dan peringatan. Kisah tentang anak yang lahir dari doa dan ayah yang mati oleh doanya sendiri menjadi legenda yang abadi. Malam hari, beberapa orang mengaku mendengar desahan panjang dari arah laut, seperti penyesalan yang tak pernah menemukan tempat berlabuh. Laut yang memisahkan Jawa dan Bali tetap tenang, menyimpan ingatan tentang keserakahan, cinta, dan pengorbanan. Kisah ini berakhir di sini. Keserakahan seorang anak mampu membelah daratan, dan cinta seorang ayah mampu menghentikannya, meski harus membayar dengan segalanya. Sebuah peringatan bagi dunia yang lahir dari kehancuran.